semuanya, selamat datang di TBM Medicast atau Medical Podcast. Perkenalkan, nama saya Mariza Putradani atau Iza, dan hari ini saya sebagai host di TBM Medicast kali ini. Oke teman-teman, jadi FYI TBM Medicast ini atau TBM Medical Podcast adalah salah satu program kerja dari TBM FK UMSU yang nantinya menyajikan seputaran ilmu-ilmu kedaruratan medis yang akan mendatangkan langsung expert secara tatap muka nih teman-teman. Jadi pada hari ini kami telah mendatangkan salah satu narasumber yang sangat spesial, di mana dokter kita ini merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat datang kepada Dr. Ahmad Handayani, SPJP. Apa kabar dok? Sehat baik, dok? Iza, terima kasih atas undangannya. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya dok ya. Iya. Setelah mengatur jadwal dengan sekian rupanya ya dok ya di tengah kesibukan dokter. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu dok. Sama-sama. Oke dokter, mungkin teman-teman, dokter Yani ini merupakan salah satu dosen kita di FK UMSU yang khususnya berada di bidang kardiologi ya dokter. Benar. Oke, nah dokter, mungkin sebelum kita mulai nih dok, saya pengen bertanya nih dok, boleh nggak dok bisa diceritain sedikit tentang perjalanan pendidikan dokter nih dok, dari mungkin mulai S1 sampai sekarang dok? Baik, terima kasih Iza. Jadi saya lulus SMA di tahun 2004, kemudian masuk ke Fakultas Kedokteran USU di Medan di tahun yang sama. Saya selesai pendidikan S1 kedokteran, menyandang gelar dokter itu di tahun 2010 awal. Kemudian di tahun itu saya direkrut menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UMSU. Jadi itu salah satu pekerjaan pertama saya sampai sekarang. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis itu masuk tahun 2012 dan tamat di tahun 2017. Di USU dan saya mendapatkan 2 gelar. Ada gelar masternya yaitu MCAT, Magister Kedokteran Kardiologi Klinik ya programnya, sama spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian kalau kita sudah masuk ke spesialistik, kita masuk ke berbagai society. Jadi saya bergabung di Indonesian Heart Association atau Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia. Itu kita diakui dengan gelar FIHA, Fellow of Indonesian Heart Association. Kemudian di tahun lalu ya, barusan ya, tahun lalu 2025, saya juga direkognisi oleh ASEAN Federation of Cardiology dan menyandang gelar FASCC. Jadi itu kira-kira riwayat pendidikan saya, dan saya selanjutnya akan menempuh pendidikan subspesialis di bidang aritmia yang direncanakan dimulai di minggu depan. Wow, keren banget ya dokter ya. Dokter Yani ini udah menempuh pendidikan selama kurang lebih 10-15 tahun ya dok, 20 Betul. tahun. Wah keren banget, pastinya ilmu-ilmu yang kita dapetin nanti pasti sangat berguna nih dok bagi kami dokter. Oke, mungkin dok kita bisa masuk aja langsung ke topik utamanya dok, yaitu mengenai membahas tentang 5 langkah tepat mengenali dan menangani cardiac arrest dokter. Jadi mungkin dok nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dokter, nanti mungkin boleh dokter langsung jawab. Baik. Oke, kita mulai ya dok ya. Baik. Oke, yang pertama dok, sebenarnya cardiac arrest itu apa sih dok? Iya, cardiac arrest ya. Cardiac itu jantung, arrest itu berhenti. Jadi kejadian di mana jantung berhenti bekerja secara tiba-tiba. Makanya lengkapnya istilahnya adalah sudden cardiac arrest. Kalau kemudian jantung yang berhenti tiba-tiba ini dia pulih kembali, maka si pasien sadar kembali. Sering dikenali sebagai episode sinkop atau pingsan saja. Tapi kalau dia kemudian tidak kembali, maka dia naasnya mengalami sudden cardiac death atau SCD. Jadi ini yang kita bahas tadi adalah SCA, sudden cardiac arrest, yang kalau tidak ditolong dia akan menjadi SCD, sudden cardiac death. Sudden cardiac death ini tidak semua, misalnya pasien yang dirawat di ICU dengan berbagai komplikasi penyakit yang berat gitu ya, kemudian mengalami henti jantung, itu tidak tergolong sudden cardiac death. Jadi yang tergolong sudden cardiac arrest tadi yang membawa pasien ke sudden cardiac death yang kejadiannya sangat tiba-tiba dalam 1 jam.
dari kejadian sampai pasiennya meninggal. Dan kalau yang tidak disaksikan, artinya tidak ada penolong di sekitarnya, dalam 24 jam terakhir dia kelihatan fine-fine saja, masih hidup, kemudian dalam hari berikutnya dia tiba-tiba meninggal. Itu kira-kira definisi atau scope dari yang kita sebut dengan sudden cardiac arrest dan sudden cardiac death, karena dua ini harus beriringan kita mengenalinya. Gitu. Oh iya dok, berarti kalau cardiac arrest ini dok bisa jadi fatal juga ya dok kalau nggak segera ditolong ya dok. Betul, fatal sekali memang. Oke, mungkin dok gimana sih dok cara kita bisa tahu seseorang itu cardiac arrest nih dok? Ya, yang pertama recognition, jadi mengenali dulu kira-kira orang seperti apa nih, ya kan? Dan yang paling penting kita harus anytime, anywhere, dia bisa terjadi. Kita lagi di ruangan ini, bisa aja salah satu di antara kita yang mengalami cardiac arrest. Kemudian kita harus tahu recognition-nya apa. Bisa dalam bentuk pasien tiba-tiba collapse. Lagi berdiri tiba-tiba terjatuh ambruk. Ada yang sempoyongan hampir jatuh kemudian terjatuh. Ada yang dengan tiba-tiba bernafas kelihatan tidak normal. Jadi dia kayak tidur kemudian tapi nafasnya tidak seperti orang normal, nafasnya satu-satu kita sebut. Atau yang terakhir dia kejang. Jadi ada 4 kondisi ini yang bisa kita lihat, oh ini jangan-jangan dia mengalami sudden cardiac arrest. Beda misalnya kalau pasiennya atau kawan kita tadi hanya tertidur, kan kita bisa melihat pola nafasnya normal gitu ya, dia nafas dengan biasa, dia tidak tiba-tiba langsung tertidur, dia sandaran dulu kemudian tertidur. Kira-kira 4 hal inilah kira-kira tanda awal yang harus kita kenali bahwa si orang ini nih mengalami cardiac arrest. Oh jadi sangat banyak ya dok yang harus kita kenali kalau kita mau tahu nih seseorang nih cardiac arrest atau tertidur pasti berbeda ya dok gejalanya. Betul. Ya dokter. Oke mungkin dokter gimana sih dok cara kita bisa nolongin orang yang terkena cardiac arrest kan dok? Gak semua pasien tuh bisa kita sadari langsung ini cardiac arrest. Kalau misalnya kita nggak punya ilmu yang banyak atau kita nggak bisa tahu tanda dan gejala khasnya gitu, gimana kira-kira dokter? Ya untuk bisa menolong kita yang pertama tadi harus tepat dulu mengenali situasinya. Benar nggak ini cardiac arrest? Jangan-jangan memang cuma tidur saja dia atau pingsan. Jadi beda cardiac arrest dengan pingsan. Kalau pingsan pasiennya masih ada nadi dan pasien masih bernafas dengan normal. Kalau orang awam paling gampang ketika ada yang dicurigai dengan 4 kondisi tadi, langsung dibaringkan pasiennya di tempat yang rata dan aman, kemudian dilihat saja nafasnya. Apakah bernafas atau tidak dan ditepuk-tepuk pundaknya. Kemudian dibangunkan, Pak, Ibu bangun. Nah kalau ada respon, nafasnya normal, cukup dimonitor. Tapi kalau nafasnya tidak normal, kita curiga ini cardiac arrest, harus langsung dilakukan bantuan yaitu resusitasi jantung paru dengan menekan kompresi di tengah dadanya untuk memberikan pompa jantungnya kembali. Kalau bagi tenaga kesehatan atau orang awam yang terlatih, dapat dengan melakukan perabaan nadi. Perabaan nadi biasa dilakukan di nadi karotis yaitu di leher kita. Itu kita rabat dan kita putuskan dalam 10 detik. Apakah ada nadi atau tidak? Kalau tidak ada nadi harus langsung dilakukan resusitasi jantung paru RJP atau dalam bahasa Inggrisnya CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Baik dokter, mungkin tadi udah kita tahu nih dok gimana cara menolongnya kan dok. Ada RJP juga, yang pastinya ada teknik-tekniknya juga ya itu dokter ya. Kemudian kira-kira dok cardiac arrest nih dok, ada juga yang beredar di masyarakat tuh yang serangan jantung dok. Nah kira-kira cardiac arrest sama serangan jantung itu sama atau beda ya dok? Apa yang kira-kira menjadi khas dari kedua penyakit ini dok? Tentunya berbeda, tetapi cardiac arrest ini sangat paling sering terjadi pada pasien yang dengan serangan jantung. Jadi kalau serangan jantung adalah tiba-tiba berkurangnya aliran darah akibat ada penyumbatan di urat jantung, yaitu di pembuluh darah jantung dia tersumbat sehingga si jantung ini tidak mampu bekerja dengan baik. Nah, komplikasinya salah satunya dari yang dia sebelumnya pompanya melemah, kemudian dia tiba-tiba kacau. Itulah henti jantung mendadak. Jadi yang satu namanya serangan jantung, yaitu karena ada aliran darah yang tersumbat. Yang satu lagi adalah henti jantung karena berhenti total aktivitasnya, tidak mampu melakukan pemompaan dengan baik. Nah, si serangan jantung ini gejalanya nyeri dada paling sering atau sesak nafas. Jadi pasien biasa mengeluhkan rasa berat di dada,
seperti rasa tertindih atau terhimpit beban berat atau rasa panas gitu. Dan ini juga kejadiannya sering tiba-tiba. Nah, pasien-pasien yang dengan keluhan ini harus segera ke rumah sakit. Jangan dia misalnya tunggu-tunggu dulu atau tunggu besok dulu, atau dia kalau sudah yang nyeri dada berat jangan ke praktek, baiknya langsung ke IGD. Karena di IGD bisa dilakukan EKG, dari EKG kita bisa tahu apa nih, apakah serangan jantung. Nah, untuk pasien yang dengan nyeri dada, itu langsung di IGD di label dengan tingkat waspada. Jadi semua dokter ataupun perawat di IGD mengenali bahwa si pasien ini beresiko terjadi henti jantung mendadak tadi atau cardiac arrest. Oke dok, berarti perbedaan dari cardiac arrest dan heart attack itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau heart attack itu dia lebih ke penyumbatan pembuluh darah di jantung teman-teman. Tapi kalau cardiac arrest itu bisa juga merupakan komplikasi dari serangan jantung itu. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin dokter selanjutnya ini ada nggak dok pengalaman dokter menjumpai pasien yang terkena cardiac arrest dok? Boleh nggak dok diceritain dok? Wah, kalau cardiac arrest ya memang paling tidak pasti selalu ada ya, apalagi saya dokter jantung ya, kalau di rumah sakit itu hampir selalu ada lah pasti ya, paling tidak sebulan itu pasti ada lah, namanya tiap hari juga ada yang katakan meninggal. Benar, gitu ya di ICU. Tapi mungkin yang sangat berkesan adalah yang berhasil saya selamatkan. Kira-kira itu waktu di tahun 2016 atau 2017. Kalau di waktu kita jadi PPDS atau namanya yang sedang sekolah spesialis itu kan kita dapat giliran jaga. Nah kalau sudah senior itu kita leadernya, kita pemimpinnya di tim itu. Nah suatu hari ada pasien yang masuk ke IGD serangan jantung, kami berikan pengobatan, kemudian tiba-tiba dia cardiac arrest. Itu memang dengan seluruh pengetahuan saya, seluruh kemampuan saya, itu saya berusaha menolong sekali nih, karena ini pasien sebelumnya sadar penuh, masih hidup lah gitu kayak kita ini, misalnya paginya masih ngobrol, masih makan sama keluarga, kemudian sorenya serangan jantung, malam datang, kami tolong, agak prolong resusitasinya, agak lama, kira-kira hampir setengah jam lebih, tapi pasien alhamdulillah tertolong. Dan kemudian dilakukan tindakan selanjutnya sesuai yang dibutuhkan, dan kemudian pasiennya kontrol. Jadi waktu kontrol ke poliklinik itu jumpa lagi dengan saya. Jadi saya tanya memang waktu itu iseng-iseng, apa sih yang dirasakan Pak waktu malam itu gitu. Ya semua sudah putih dokter. Yang saya lihat cuma wajah dokter katanya. Jadi itu sangat berkesan. Saya juga masih ingat tuh nama pasiennya. Itu satu kasus. Kasus yang lain adalah mungkin bukan cardiac arrest, tapi bagaimana di situasi keramaian ya. Waktu itu saya sedang berkunjung ke Museum Perkebunan di Jalan Brigjen Katamso. Ya, jadi tiba-tiba ada pasien yang ada korban yang kolaps. Itu semua mengerubungi tuh. Nah, semua ngerubungi, tapi nggak tahu mau ngapain. Semua nengokin gitu. Kebiasaan orang Indonesia ya, Dok. Jadi yang harus kita lakukan, ini juga buat adik-adik saya di TBM, FK UMSU dan semuanya ya. Kita harus tunjukkan kepemimpinan di situ, apalagi ya mungkin sebagian dari adik-adik belum dokter gitu ya, ataupun teman-teman sejawat yang lain, tapi di situasi itu yang dibutuhkan bukan hanya pertolongan tapi kepemimpinannya, keberanian untuk maju dan bilang saya dokter, saya akan periksa ini pasien, siapa keluarganya. Nah, saya minta izin dulu dong sama keluarganya, oke ibu ini saya periksa ya, saya hanya memastikan pasien aman, ternyata pasien memiliki riwayat epilepsi. Tapi sepertinya pada saat itu bukan epilepsinya yang kambuh, dia mungkin sempoyongan ya, oyong, kemudian sedikit hipotensi. Jadi saya tinggikan kakinya, kemudian mengembalikan dan memastikan denyut nadinya tetap bagus. Alhamdulillah tidak ada komplikasi, tetapi yang mau saya share di sini adalah pada situasi seperti itu kita butuh satu kepemimpinan, yang kedua public speaking yang bagus. Karena di situ kita harus menghandle situasi keramaian gitu, dan itu tentu butuh keberanian ya, dan saya yakin dengan berorganisasi, dengan turun ke lapangan juga adik-adik akan punya pengalaman yang memadai untuk itu, sehingga memotivasi yang lain juga untuk ikut berorganisasi seperti adik-adik sekarang. Benar-benar dok. Berarti mungkin tadi dok, dokter pernah menyelamatkan orang yang terkena cardiac arrest kan dok. Nah saya pengen tahu dok, prognosis orang yang terkena cardiac arrest ini apakah jantungnya akan berfungsi seperti normal lagi atau akan ada penurunan fungsi ya dokter?
Ya, jadi selama terjadinya cardiac arrest itu kan darah tidak terpompakan dengan baik ke seluruh organ. Salah satu yang menderita itu adalah otak. Jadi selama terjadinya kita melakukan CPR, kita harus memberikan CPR yang bagus agar aliran darah itu tetap jalan dengan baik ke organ-organ penting terutama otak. Karena kalau otak dia sudah terganggu fungsinya, sudah injury, itu agak susah dia pulih kembali. Di situ akan terjadi perawatan jangka panjang dan sudah terjadi injury yang permanen di otaknya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu golden time kita adalah 10 menit. Dari mulai dia pertama cardiac arrest itu pompalah sekuat tenaga, kemudian harus diberikan kejut listrik yang memadai. Sekarang ada alat namanya AED, Automated External Defibrillator, tapi sayangnya di negara kita belum banyak tersedia dengan luas. Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, saya pernah misalnya ke Singapura, ke Australia ataupun ke Jepang, ini yang saya kunjungi bahwa AED itu tersedia di berbagai tempat publik, terutama di Jepang itu sangat banyak. Termasuk di mall dan di stasiun itu tersedia sangat banyak, termasuk di pusat-pusat pertokoan misalnya di ruko-ruko gitu yang tidak mall besar gitu, itu tersedia dengan cukup baik. Sehingga kalau kita simpulkan, kalau kita mau mengurangi dan menyelamatkan cardiac arrest ini, dua yang harus dilakukan. Satu, kita screening orang-orang yang beresiko tinggi. Yang kedua adalah kita prepare, yaitu kita melatih orang-orang untuk kalau terjadi harus apa yang dia lakukan gitu. Jadi preparation termasuk di dalamnya penyediaan AED di mana-mana. Kira-kira demikian. Oke, mungkin dokter, jadi prognosis seseorang terkena cardiac arrest ini juga bergantung sama golden hour tadi ya dok, di mana 10 menit kita harus langsung menyelamatkan dengan RJP ya dokter. Betul. Dan untuk pencegahannya mungkin kalau di Indonesia kita harus lebih meningkatkan lagi penyediaan AED sendiri, terus itu kita harus men-screening orang-orang yang mungkin beresiko ya dokter. Betul. Oke, mungkin dokter, selanjutnya itu gimana sih dok kita supaya nggak terkena cardiac arrest ya dok? Sekarang kita mencegah dulu nih dokter. Gimana dok? Risiko cardiac arrest ini, kita kan cardiac arrest ini bicaranya konteks orang yang healthy population dia. Sementara kalau kita bicara heart attack tadi, kita bicara resiko jangan terjadinya aterosklerosis ataupun penyumbatan tadi. Saya bicara yang pertama, yang kedua dulu. Untuk tidak aterosklerosis maka harus mengendalikan faktor resiko. Faktor resiko kardio itu secara tradisional cukup diingat yang 5 ini secara mendasar. Yang pertama usia, sadari kalau kita usia semakin bertambah, ini semakin beresiko. Usia spesifik yang harus kita ingat adalah 35 tahun. Di atas 35 tahun, kalau tidak terlatih, jangan melakukan competitive sport. Jangan. Competitive sport itu, misalnya saya nggak pernah nih, jogging gitu jarang ya. Kemudian tiba-tiba ada kawan ngajak main sepak bola lapangan besar, tuh main 2 kali 30 menit, itu berbahaya. Tapi kalau misalnya saya cuma main badminton pukul-pukul sama teman-teman hanya sekedar gerakin tangan aja itu tidak masalah. Yang pertama yaitu usia. Yang kedua merokok. Ini juga jadi problem. Tidak harus berhenti merokok. Ada yang bilang mengurangi, tapi studi terbaru mengurangi tidak memberikan pengurangan manfaat. Jadi harus berhenti. Harus berhenti berarti ya dokter. Berhenti. Kemudian yang 3 ini saya senang sekali ada kesempatan untuk berbagi. Jadi ada 3 penyakit ini yang harus diingat, yaitu hipertensi, kolesterol sama diabetes. Ini sebaiknya kalau kita sudah di atas, bagusnya di atas 35, tapi at least kalau sudah di atas 40, ini annually harus diperiksa. Dan pemeriksaannya harus memang benar gitu, tekanan darahnya diukur 2 kali pemeriksaan, kemudian kolesterolnya diperiksa semuanya termasuk kolesterol jahat atau LDL, dan satu lagi diabetes diperiksa gula darah puasa ataupun kalau bisa HbA1c-nya. Jadi semua ini di screening. Nah ini untuk menurunkan resiko kita terkena serangan jantung. Jadi sebagai contoh ini ada teori terbaru, yaitu kalau makin tinggi kadar LDL kita itu bisa kita kali dengan umur. Contoh misalnya ada pasien saya umur 50 tahun, kadar LDL-nya 100, 50 kali 100 itu 5.000. 5.000 adalah garis batas dia lebih sedikit meningkat resikonya. Jadi kalau kita punya pasien 70 tahun, usahakanlah kadar LDL-nya misalnya 70 dikali 6, harus 60.
yaitu cuma 4.200. Nah, cut off-nya itu 5.000. Ini contoh berbagai studi terbaru yang memperlihatkan ke kita bagaimana kita menilai dan memprediksi resiko-resiko itu tadi. Nah, itu yang cerita kita untuk serangan jantung. Ya, Dok. Tapi cerita untuk yang cardiac arrest, ini kita harus tahu dulu angkanya. Angkanya memang sangat kecil sebenarnya. Di bawah 0,001%. Jadi sangat kecil. Dan bagaimana kita tahu ini yang beresiko? Ini salah satunya dari EKG. Jadi memang setidaknya di dalam hidup kita di umur mungkin 30-an kita melakukan pemeriksaan EKG. Kalau ada kecurigaan dari EKG, barulah kita bisa memprediksi siapa ini yang bakal terkena henti jantung mendadak tadi atau sudden cardiac arrest. Selain dari EKG, belum ada alat screening lain yang lebih murah dan lebih mudah terjangkau di mana-mana untuk men-screening awal. Di Italia untuk atlet itu sejak tahun 1982 Italia sudah menetapkan protokol untuk men-screening ini semua. Jadi setiap tahun diperiksa dan itu memberikan manfaat yang sangat baik. Kita mengadopsi aturan FIFA yang terbaru itu harus pemeriksaan EKG dan ekokardiogram. Kalau tidak salah untuk para pemain sepak bola itu harus sesuai dengan standar FIFA dan harus tersedia alat AED tadi di lapangan gitu kira-kira. Oke, mungkin Dok, saya ingin merangkum ini Dok. Jadi kalau untuk yang serangan jantung tadi Dok, kita tuh harus mencegahnya, nggak boleh, pokoknya ada 3 penyakit tadi ya Dok, ada hipertensi, ada diabetes, sama ada kolesterol ya Dok. Jadi kadar LDL tadi bisa mempengaruhi lah, bisa terkena serangan jantung. Tapi kalau untuk yang cardiac arrest itu mungkin perlu screening yang lebih lanjut, yang gold standardnya itu mungkin di EKG dan ekokardiogram tadi ya Dok. Benar. Yang mungkin belum diimplementasikan di Indonesia ya Dokter. Iya. Oke, mungkin dokter selanjutnya kira-kira apa ya dok yang harus dilakukan setelah seseorang tuh mengalami cardiac arrest? Mungkin setelah kita menyelamatkan dengan RJP itu kira-kira gimana dok tata laksana selanjutnya? Ya, kalau dia berhasil pulih itu disebut dengan ROSC, yaitu Return of Spontaneous Circulation. Dia harus di perawatan ICU pada prinsipnya. Kalau kesadarannya tidak baik, kita menganggap bahwa si pasien mengalami brain injury. Pada pasien yang brain injury, maka pendekatan berikutnya adalah namanya targeted temperature therapy, yaitu dia dibuat sedikit hipotermi. Hipotermi akan melindungi otaknya sambil kita memperbaiki sirkulasi. Bagi pasien yang masih sadar penuh, itu langsung dievaluasi, salah satunya evaluasi apakah terjadi serangan jantung. Kalau memang dari EKG menunjukkan serangan jantung, maka dia dilakukan pemasangan stent segera untuk membuka aliran darah yang menyempit tadi. Nah, Pak, itu yaitu jangka pendeknya. Kemudian kita rawatlah berbagai komplikasi yang terjadi. Seperti kita tahu itu dia shutdown semua organ ketika henti jantung. Jadi bisa terjadi gagal ginjal akut, bisa terjadi gagal hati akut. Pasien biasa aliran darah ke pencernaan belum baik, jadi harus kita berikan pasang selang makan dan sebagainya. Ketika fase akut ini lewat, masuk kita ke fase berikutnya. Dia harus direhab jantungnya dan salah satu yang harus diperhatikan adalah komponen psikis. Ada pasien kami yang pernah saya tangani yaitu pernah mengalami cardiac arrest, kemudian dia dipasang alat ICD yang tujuan ICD ini kalau dia terjadi arrest itu dia memberikan shock seperti AED tadi. Tetapi problem berikutnya, ketika dia mengalami shock itu sangat painful. Jadi bagi dia mengalami depresi, dia hanya terduduk saja di kantor dan itu depresinya cukup dalam kategori yang sedang ke berat. Nah, berikutnya perlu dukungan psikososial termasuk kalau di Indonesia dari penelitian terakhir yang kami lakukan dengan mahasiswa UMSU juga penelitian skripsi bahwa dukungan keluarga itu sangat penting. Jadi keluarga tidak boleh misalnya dalam perspektif yang terlalu menekan misalnya kamu jangan makan ini tapi tanpa pengetahuan, ini kan sering nih kalau di Indonesia. Benar-benar dok. Ya sebaiknya ikuti saja yang kelaziman saja. Ini semua makanan nggak boleh. Terakhir orangnya stres, depresi karena cuma makan nasi pakai telur rebus pakai kecap sedikit gitu. Itu semua manusia pun bisa jadi gila depresi, ya kalau makan seperti itu. Apalagi di Medan nih makanan enak-enak semua gitu. Benar-benar ya. Jadi itu contoh bagaimana dari fase akut, kemudian fase lanjutan sampai fase jangka panjang apa yang harus kita lakukan. Oh, jadi sebenarnya cardiac arrest ini untuk tata laksana lanjutannya itu sebenarnya banyak ya dok. Banyak, mulai dari betul. Psikososial juga berpengaruh, Betul. dukungan keluarga dan masih banyak lagi lainnya yang dokter udah jelasin tadi. Nah mungkin dokter pertanyaan selanjutnya nih dok.
kira-kira dok, cardiac arrest ini cuma bisa ditolong sama tenaga kesehatan aja dok? Atau kalau misalnya ada masyarakat di luar sana yang tiba-tiba ketemu nih seseorang yang cardiac arrest, itu bisa nggak dok mereka menolongnya? Bisa, sangat bisa. Bahkan di pedoman-pedoman terbaru yang dirilis oleh American Heart Association, seandainya misalnya mohon maaf nih, Iza ini belum pernah nih, belum tahu sama sekali, tapi tiba-tiba ada orang kolaps, itu bisa telepon atau video call yang direkomendasikan. Misalnya kenal nih sama saya, dok ini saya harus ngapain gitu, belum pernah pelatihan, saya suruh Anda dari jauh, misalnya saya berikan order, kamu buat tangan seperti ini, kemudian kamu pompa saja jantungnya di tengah tulang dada, itu dibolehkan. Itu bahkan yang belum pernah sama sekali. Tapi kalau dia belum terlatih, dia bagusnya dipandu ataupun dibimbing melalui comment centernya. Tapi ini kan belum berjalan dengan lancar lah kalau kita. Jadi kalau kita punya kenalan, misalnya kita butuh penolong, itu sebaiknya handphonenya di video call, kemudian di speaker, diaktifkan loudspeaker, sehingga kita tetap bisa sambil menolong. Apabila orangnya sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya, itu juga tentu sangat boleh melakukan. Makanya mudah-mudahan kita semua, kami juga di perhimpunan di kardio itu sedang berusaha bagaimana ini bisa masuk nih ke kurikulum, misalnya katakan anak SMA gitu. Jadi ini bagian dari mata pelajaran Penjaskes misalnya gitu. Kalau dengan itu kan masa depan kita juga masa depan bangsa ini juga akan banyak sekali tertolong, karena kita bisa memastikan semua lulusan SMA kita bisa melakukan RJP ini tadi gitu. Nah, jadi teman-teman, untuk yang cardiac arrest ini nggak hanya bisa ditolong sama tenaga kesehatan aja ya teman-teman. Jadi untuk masyarakat umum yang mungkin udah bisa melakukannya dengan pelatihan mungkin seperti basic life support. Betul. Seperti itu ya dok, itu udah bisa menolong cardiac arrest. Jadi mungkin buat kalian yang di sana, yang di luar sana yang belum pernah dapat basic life support, mungkin boleh cari pelatihan basic life support. Siapa tahu, kan kita nggak pernah tahu ya dok, kapan kita menjumpai orang di luar sana yang terkena cardiac arrest. Oke. Mungkin dokter, tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang udah saya ajukan seputar cardiac arrest. Nah, by the way kan dok, selama beberapa bulan kebelakangan ini Pulau Sumatera ini lagi dilanda dok sama bencana yang nggak memakan sedikit nih korbannya kan dokter. Nah nih dok, saya dengar-dengar dokter ini punya banyak pengalaman tentang turun bencana nih dok. Mungkin dokter boleh diceritain nggak dok tentang pengalaman turun bencana, kemana aja dok, udah pernah dok? Jadi memang kalau ada bencana ataupun dikatakan suatu hal besar yang menginterupsi kehidupan orang banyak dari segi ekonomi, sosial ataupun kesehatan, itu pertama harus selalu menjadi dentuman moral di hati kita. Sehingga nanti kenapa kita pergi atau kita berkontribusi terhadap sesuatu, sebenarnya itu bagian dari nilai kemanusiaan yang harus selalu hidup di hati kita. Karena tanpa nilai kemanusiaan itu, kita akan sangat egois sebagai manusia. Dan egois inilah akar masalah, nanti kita membuat aturan. Aturannya nanti akan enak ke saya aja misalnya. Jadi saya sendiri masih tetap aktif sebagai relawan karena untuk memelihara nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu selalu ada di hati saya. Kalau pengalaman-pengalaman bencana ada beberapa, cuma yang paling berkesan itu mungkin di tahun 2011 ya. 2011 ya dok? Iya 2011 itu saya pergi ke tsunami Mentawai. Iya, saat itu saya baru tamat ya, katakan saya tamat 2010. Ini kan dokter kalau tamat nih kan pengen karir ya bagus gitu. Tapi waktu itu saya pergi berangkat ke Mentawai bergabung dengan organisasi Mercy. Nah di sana itu cukup lama, hampir 11 atau 12 hari saya lupa. Tapi memang kita harus mengarungi pulau itu naik kapal gitu. Nah naik kapal tuh satu tantangannya mabuk laut ya. Iya benar, Dok. Dan mabuk lautnya bukan karena saya nggak tahan naik kapal, karena memang ombaknya sangat kencang ya, sangat Dok. tinggi gitu. Jadi kita terayun sepanjang malam gitu, kayak kita dalam perjalanan yang nggak berhenti, otak saya ini bergerak-gerak terus gitu. Tapi besoknya harus pelayanan lagi. Kalau nggak ya ngapain saya sejauh-jauh itu. Benar, Dok. Nah kemudian di sana saya melihat bahwa dalam satu malam saya lihat tatapan orang-orang yang hari ini rumah kita ada, keluarga kita ada, dalam hitungan jam semuanya tidak ada gitu. Jadi saya melihat
tatapan-tatapan mata seperti itu yang memberikan rasa syukur, kemudian rasa bahwa kita masih masih beruntung gitu dalam hidup ini, sehingga itu juga memberi nilai semangat tambahan bagi saya. Kalau yang lainnya ya seperti yang gempa Sumatera ini, saya juga kemarin juga turun di 2 kali gitu ya ke daerah Langkat dan berkontribusi semana yang kita bisa, karena menurut saya memang itu untuk menjaga nilai-nilai luhur hubungan kita sama manusia. Jadi aneh ketika tidak turun gitu, karena saya lihat juga masyarakat kita luar biasa ya, semua turun nih dari berbagai kalangan, akademisi, kemudian dari perusahaan-perusahaan, teman-teman saya yang kerja di perusahaan obat juga ngumpulin Berbagai bantuan. donasi ya dok udah Iya, terkumpul jadi memang sekarang itu ini. harusnya memang dikoordinasi lagi lebih baik oleh government gitu ya. Artinya jangan disalahkan nih masyarakat mau ke sana gitu kan. Misalnya ada yang bilang ini wisata bencana gitu ya, didorong saja masyarakat untuk datang, kemudian untuk membagi, karena memang masyarakat ini kan membantu dia niatnya. Siapalah yang tega gitu datang ke sana nengok-nengok foto pulang, saya pikir kan tidak seperti Benar, itu dok. hati nurani. Dan itu yang harus kita pupuk dari kita semudah mungkin dan harus dipelihara. Jadi bukan hanya tugas ketika kita mahasiswa, tapi ya ini tugas kita sepanjang hayat saya rasa gitu. Benar dok, benar. Oke, mungkin dokter saya mau nanya, kalau misalnya kemarin dokter turun ke bencana, nah itu kira-kira kasus apa dok yang paling banyak ditemukan dok? Apakah ada yang cardiac arrest? Tapi kalau saya rasa sih sudah terlalu lama untuk ditolong ya dok. Pertama, keberadaan kita sebagai dokter spesialis ini kan ada 2 dimensi. Satu, kita sebagai individu, satu kita bisa mewakili perhimpunan. Dan organisasi ini jadi kan lebih besar dia dibanding individu. Sebagai individu tentu kami mencoba mengisi ruang-ruang pelayanan kesehatan. Tapi kalau pelayanan kesehatan di situasi awal saya akan lebih banyak urusannya sebagai dokter umum gitu. Iya, Karena kasusnya ya kasus kulit, kemudian kasus ISPA, kemudian kasus sebagian kecil adalah penyakit-penyakit kronis yang terputus obatnya karena ya banjir kan. Oh, obat saya udah nggak nampak kemana, kita memotivasi lagi untuk makan obat darah tinggi dan sebagainya. Kalau kasus kardionya sendiri paling hanya di bawah 5% ya, sangat sedikit lah. Sedikit ya, Yang saya tangani kalau cardiac arrest tidak ada. Nah, sebagai organisasi kita itu mendorong untuk membantu agar pelayanan di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Kuala Simpang, agar bisa pulih kembali. Saat itu ada panggilan rolling juga dari Perhimpunan PERKI ya, Perhimpunan Dokter Kardiovaskular, untuk apabila ada sejawat-sejawat kami yang ada kosong waktunya untuk bisa turun ke daerah bencana, dan itu bergabung dengan Kementerian Kesehatan. Jadi memang banyak hal yang harus dilakukan, dan sejauh yang saya lihat memang kasus-kasus yang untuk di daerah pengungsian itu masih klasik ya, yaitu gatal-gatal, apalagi banjir dia gatal-gatal, kemudian ISPA karena jadi crowded, Iya, makan, rame ya dok, iya. jadinya lebih meningkatkan resiko Betul. infeksi kan dok. Oke, mungkin dokter, terima kasih ya dok atas pengalaman dari turun bencananya dokter. Nah jadi dok, mungkin udah habis nih pertanyaannya dok, cuman saya pengen nanya, ada nggak dok closing statement dari dokter untuk masyarakat di luar sana yang penonton, mungkin kalau misalnya mereka nanti menjumpai seseorang yang terkena cardiac arrest tiba-tiba, itu apa aja dok yang harus dipersiapkan? Mungkin 5 hal utama lah dok. Ya, jadi yang pertama sama kayak kenapa kita harus pakai seat belt gitu ketika kita naik mobil gitu kan. Ya mungkin saya nggak pernah lah tabrakan yang berat gitu Ya, kan. dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. dok. Tapi saya harus pakai seat belt. Jadi apa message-nya? Message pertama adalah kita harus siap siaga gitu. Jadi kapan dia terjadi kita harus siap gitu. Itulah seat belt gitu. Ketika kita tabrak aja, seat beltnya berfungsi. Jadi jangan pola pikir di kita semua, jangan berpikir ini nggak mungkin terjadi sama saya gitu. Ya belum tentu, kita nggak tahu, ini bisa terjadi, bisa juga tidak, tapi kita harus siap anytime, anywhere. Jadi kesiapsiagaan itu perlu. Yang kedua adalah pertolongan pertama itu tidak mencelakai, justru tidak menolong ini. Jadi awareness campaign-nya ini yang harus terus-menerus kita galakkan. Jadi kalau kita tidak tolong, pasiennya pasti mati. Kalau kita tolong, pasiennya ada kemungkinan pulih, hidup kembali. Gitu. Nah kemudian yang ketiga, jangan lupa tekniknya harus benar. Nggak bisa kita ingin saja menolong,
juga harus kuasai teknik yang memadai. Benar, Dok. Begitu juga dengan adik-adik sekarang, kapanpun Anda melakukan CPR nanti, pastikan Anda melakukan dengan sequence yang teratur, sequence yang profesional, dengan teknik yang memadai. Itu makanya tiap tahun kan TBM selalu mengadakan tuh kan pelatihan, itu memang harus dilakukan, yang untuk yang baru untuk memperkenalkan, untuk yang lama sebagai refreshment. Bahkan berbagai panduan internasional juga di-refresh setiap 5 tahun sekali untuk ini. Nah, kemudian jangan lupa pasca itu mau diapain nih pasien gitu kan, udah ditolong tiba-tiba hidup lagi gitu, habis itu bubar kan, nggak boleh. Jadi harus disiapkan pertolongan lanjutannya, termasuk nanti dukungan emosional, psikososial yang dapat kita berikan. Dan yang kelima, saya menekankan bahwa semua kita punya tanggung jawab. Saya sebagai dokter spesialis, dosen, kepala rumah tangga, dengan berbagai peran tuh punya tanggung jawab. Adik-adik yang mahasiswa punya tanggung jawab. Masyarakat juga punya tanggung jawab. Saya ingin mengingatkan ini karena kita kan membangun masyarakat nih. Kita kan bukan misalnya politik atau birokrat ya, bicara di sini kan kita sebagai bagian dari masyarakat. Karena masyarakat yang kuat ini tidak akan bisa digoyahkan dia. Dan kepedulian sosial ini tentu memberikan kita penglihatan bahwa masyarakat kita masih sangat terhubung satu dengan yang lain. Semua pergi ke Aceh, semua ingin membantu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita sebagai masyarakat nggak bisa melakukan apa-apa. Saya kan orang awam, enggak. Sesedikit apapun kontribusi kita, yakinlah itu pasti memberikan tambahan nilai pada sesuatu nilai besar yang sedang kita bangun dan kita usahakan. Oke, jadi itu tipsnya ya teman-teman. Jadi kita harus menolong karena pertolongan pertama itu tidak akan tidak akan mengorbankan seseorang, tetapi kita menambah nilai agar korban yang kita tolong itu bisa setingkat lebih awal ya, Dok, penanganannya. Oke dokter, mungkin pertanyaannya udah habis dokter. Terima kasih kepada Dokter Yani yang udah membagikan ilmu-ilmunya. Semoga ilmu-ilmu yang tadi bisa berguna bagi penonton, bagi saya, dan bagi teman-teman di luar sana untuk menolong seseorang yang terkena cardiac arrest. Oke, mungkin dokter sampai sini aja TBM Medicast kali ini. Terima kasih dokter sudah menjadi guest star ya dokter pada TBM Medicast perdana pertama kali hari ini. Terima kasih, anytime. Oke, mungkin teman-teman sampai situ aja dulu TBM Medicast kali ini. Sampai jumpa di TBM Medicast berikutnya. Dadah.